Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiadimas Wahyu Santo, dengan teman saya Dia Marcella sama Salamatul Ngafiyah mau mempresentasikan PJBL audit terkait prosedur audit siklus persediaan. Yang pertama kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang itu, eee latar belakang itu ini menjelaskan mengapa audit persediaan perlu dilakukan. Untuk itu perusahaan yang menjual berbagai barang elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, oven, dan panci listrik itu persediaan merupakan aset yang nilainya besar sehingga memiliki risiko salah saji yang tinggi. Persediaan merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan karena menjadi sumber utama perjualan. Jika terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah barang, menentukan harga barang, atau mengakui kepemilikan barang, maka laporan keuangan perusahaan dapat menjadi tidak akurat. Selain itu, perusahaan elektronik memiliki risiko yang cukup tinggi karena barang dapat mengalami kerusakan atau menjadi usang akibat perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, auditor itu perlu melakukan audit yang memastikan bahwa nilai persediaan dicatat perusahaan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ke rumus masalah. Ini kan berdasarkan tantangan nyata yang ada di lapangan, fokus masalah yang ingin dibedah dalam makalah audit itu kan ada berapa ini? Ada 4, seperti yang pertama, bagaimana potret umum serta karakteristik pengelolaan perusahaan barang dagang di PT Nusantara Prima Distribusi selaku entitas yang diaudit. Terus yang kedua, bagaimana penjarahan tujuan audit siklus persediaan PT Nusantara Prima Distribusi secara sistematis berdasarkan asesori manajemen. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal pada siklus PT ini dengan pengujian pengendalian atau test of control-nya. Terus yang keempat, bagaimana penetapan tingkat materialitas, perlengkapan prosedur analitis, dan perancang program penguji substantifnya. Terus masuk ke tujuan penulisan. Tujuan penulisannya itu yang pertama itu mengetahui jenis, intinya itu mengetahui jenis dan kebijakan persediaan perusahaan. Yang kedua itu menjelaskan asersi manajemen yang terkait dengan persediaan. Yang ketiga, melakukan pengujian pengendalian internal. Yang keempat itu menentukan materialitas dan melakukan pengujian substantif agar auditor memperoleh bukti yang cukup mengenal kewajaran saldo persediaannya. Selanjutnya bab 2, profil perusahaan. Itu PT Nusantara Prima Distribusi adalah perusahaan distribusi elektronik rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Jakarta Timur. Terus perusahaan ini bergerak di bidang distribusi elektronik rumah tangga. Untuk mengelola persediaannya, perusahaan menggunakan sistem kartu persediaan yang terkomputerisasi. Setiap barang yang masuk harus dilengkapi dengan laporan penerimaan barang atau yang bisa disebut LPB. Terus sedangkan barang yang keluar itu harus memiliki surat pengeluaran barang atau yang bisa disebut SPB dari surat jalan. Terus perusahaan menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaannya. Selanjutnya ke karakteristik persediaan. Itu di tabel ini kan TV membahas tentang setiap jenis barang memiliki resiko yang berbeda. Seperti TV, resikonya ke
usangan teknologi tinggi, terus kulkas dan mesin cuci itu sama, risikonya kerusakan fisik dan slow moving, terus kipas angin itu bersifat musiman, oven listrik itu mudah usang dan dapat rusak kalau misal terlalu lama tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Terus panci listrik juga risiko relatif rendah. Selanjutnya masuk ke pemahaman risiko klien. Jadi intinya itu auditor mengidentifikasi beberapa risiko utama dengan yang pertama itu biasanya risiko keusangan, itu barang elektronik yang cepat mengalami perubahan teknologi. Contoh seperti TV. TV itu kan model lama bisa kehilangan nilai karena muncul model baru. Ya, soalnya yang model baru kan mesti lebih canggih. Terus eh, mungkin lebih apa ya? Kalau TV lebih eh, banyak fitur yang baru, jadi TV lama kalah saing. Terus yang kedua itu resiko kerusakan fisik seperti barang kulkas dan mesin cuci mudah rusak selama penyimpanannya itu tidak sesuai dengan kapasitas barangnya tersebut. Terus yang ketiga resiko kesalahan pencatatan. Nah, itu terjadi perbedaan antara stok fisik di gudang dengan data yang ada di sistem. Yang keempat, risiko jika FIFO tidak diterapkan dengan benar atau perusahaan tidak membuat cadangan penurunan nilai, maka persediaan bisa berlangsung tinggi, terus HPP bisa terlalu rendah. Itu. Selanjutnya diteruskan sama teman saya. Baik, memasuki bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Pada program audit siklus persediaan ada 3 pengujian, yaitu pengujian pengendalian internal, lalu prosedur analitis, dan prosedur substantif. Nah, program kerja audit siklus persediaan pada PT Nusantara Prima Distribusi ini dirancang untuk memperoleh bukti audit mengenai kewajaran penyajian seluruh akun yang terkait dalam siklus persediaan. Nah, yang pertama ada pengujian pengendalian internal. Ini tuh dilakukan melalui peninjauan terhadap sistem keamanan fisik di gudang, prosedur pencatatan mutasi kartu stok, serta mekanisme otorisasi keluar masuknya barang. Nah, pengendalian internal ini tujuannya untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa setiap mutasi persediaan yang tercatat telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Selain itu juga terdapat pengujian pengendalian internal terhadap pemisahan tugas antara penyimpanan fisik di gudang dan pencatatan kartu stok serta fungsi otoritas manajemen. Nah, pengujian internal ini sangat penting untuk memitigasi adanya resiko kecurangan seperti pencurian fisik, manipulasi laporan stok, dan kesalahan klasifikasi barang yang tidak disengaja, mengingat barang-barang elektronik yang dikelola oleh perusahaan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan rentan terhadap kerusakan. Scroll bawah. Oke, di sini ada prosedur audit dari pengujian pengendalian internal. Yang pertama ada 3 prosedur audit. Ada ambil sampel dari LPB, dari jurnal pembelian selama periode berjalan tahun buku yang diperiksa, verifikasi kelengkapan otorisasi pada LPB seperti tanda tangan kepala gudang, staf penerimaan, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi barang dengan dokumen PO, lalu cocokkan kuantitas barang pada LPB dengan faktur vendor pada kartu persediaan. Nah, ini menemukan satu temuan defisiasi. Boleh dibuka dokumen pendukungnya.
Nah, ini terdapat satu deviasi pada LPB nomor 2005 pada PT Persada Abadi. Ditemukan deviasi karena dokumen LPB tidak ditandatangani oleh kepala gudang. Ini ada dokumennya dari laporan penerimaan barang yang tidak ada tanda tangan dari kepala gudang. Boleh balik ke Word-nya. Prosedur audit yang kedua itu tentang pemisahan tugas. Prosedurnya yaitu lakukan wawancara dengan kepala gudang, staf administrasi gudang, dan bagian akuntansi persediaan untuk menanyakan pelaksanaan pemisahan tugas mereka sehari-hari. Itu ditemukan satu deviasi. Boleh dibuka loopingnya? Ditemukan satu deviasi yaitu staf gudang yang merangkap, yaitu Nadia Putri merangkap fungsi sebagai penyimpanan fisik barang dan pencatatan kartu stok administrasi. Hal ini itu melanggar prinsip segregation of duties karena pemegang akses langsung ke fisik barang dagangan itu bernilai tinggi sekaligus otoritas memperbarui catatan kuantitas di sistem yang merupakan kelemahan pengendalian internal kritis yang perlu segera diperbaiki. Balik ke Word. Nah, ini ada tabel analisis defisiasi yang sudah saya jelaskan tadi. Next. 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 Lalu ada kesimpulan implikasi audit. Pengujian pengendalian internal pada siklus persediaan dari perusahaan ini menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu deviasi 5% pada pengendalian melalui pencocokan fisik barang dengan dokumen, dan deviasi 20% pada pemisahan tugas. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pemisahan antara fungsi penyimpanan fisik dan pencatatan persediaan itu tidak berjalan secara konsisten. Akibatnya apa? Akibatnya itu penilaian resiko pengendalian pada siklus persediaan dinilai tinggi, sehingga resiko salah saji material, kehilangan barang akibat pencurian, atau kerusakan barang elektronik itu yang tidak dilaporkan akibat kegagalan pengendalian pemisahan tugas ini dianggap cukup tinggi, mengingat barang-barang tersebut memiliki ekonomis yang besar. Lalu selanjutnya, implikasi terhadap prosedur substantif. Nah, auditor ini harus memperluas ukuran sampel pada saat melakukan observasi stok opname pada akhir tahun untuk memastikan keandalan saldo persediaan. Lalu prosedur substantif itu akan lebih fokus pada pengujian rincian saldo dan penilaian persediaan serta pengujian pisah batas atau cut off. Lalu kami merekomendasikan karena tingkat defisiasi pengujian pengendalian untuk pemisahan tugas mencapai 20% dan penyesuaian dengan dokumen 5%, maka manajemen tuh harus melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal dengan memastikan bahwa manajemen tuh wajib memisahkan fungsi penyimpanan fisik persediaan secara jelas antara beberapa karyawan, lalu setiap penyesuaian berupa pengurangan dan penambahan saldo pada kartu stok akibat barang rusak, cacat produksi, atau hilang itu wajib didukung dengan berita acara penyesuaian fisik persediaan yang ditandatangani langsung oleh kepala gudang dan disetujui resmi oleh manajer keuangan ataupun direktur. Lalu manajemen juga harus menggalakkan prosedur perhitungan fisik secara berkala dan mendadak oleh pihak independen di luar staf gudang, khususnya internal auditor atau staf akuntansi, khusus untuk kategori barang elektronik yang bernilai tinggi.
Nah, ini ada keterangan tikmak dari KAP kami. Ada kayak bentuk centang itu telah diperiksa dan dokumen pendukung lengkap start cocok. Lalu kayak bundar itu ditemukan defisiasi seperti dokumen tidak lengkap, kurang otorisasi, atau terjadi perangkapan fungsi. Next. Nah, yang kedua itu ada tingkat materialitas. Materialitas sendiri adalah konsep fundamental dalam audit yang digunakan auditor untuk menentukan apakah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Nah, ini dijadikan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada materialitas keseluruhan. Ini tuh batas maksimum salah saji gabungan yang dapat ditoleransi dalam laporan keuangan secara keseluruhan dan sebagai acuan awal perencanaan oleh auditor. Lalu ada materialitas kinerja. Angka yang ditetapkan auditor di bawah materialitas keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat probabilitas bahwa akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak dideteksi melebihi materialitas keseluruhan. Lalu yang terakhir ada ambang batas sepele, yaitu batas nilai minimum di mana kesalahan pencatatan di bawah nominal tersebut itu dinilai benar-benar tidak berarti atau tidak perlu direkapitulasi. Lalu ada penentuan basis materialitas. Kami menggunakan basis total nilai persediaan akhir yang tersaji dalam neraca, di mana persediaan akhir dari PT Nusantara Prima Distribusi per 31 Desember 2025 sebesar 408.100.000 rupiah. Lalu ada perhitungan materialitas. Untuk materialitas keseluruhan, formulanya adalah 1,5 dikali 408.100.000. Jadi materialitas keseluruhan senilai 6 juta sekian. Lalu ada materialitas kinerja ditetapkan sebesar 65% dari planning materiality, mempertimbangkan bahwa resiko pengendalian dinilai pada level tinggi. Nah, formulanya adalah 65% dikalikan dengan materialitas keseluruhan, jadi menghasilkan 3.900.000 sekian. Lalu untuk ambang batas jelas sepele, yaitu 5% dikalikan dengan materialitas keseluruhan, menghasilkan 300.000 sekian. Lalu apa sih implementasi dan dampak prosedur audit substantif? Yang pertama ada pengujian fisik persediaan. Nah, nilai performance materialities sebesar 3.900.000 sekian itu difungsikan sebagai ambang batas seleksi produk yang wajib menjalani tes count secara independen. Lalu ada penilaian penurunan nilai persediaan. Jadi setiap indikasi penurunan nilai per item yang melampaui ambang 3.900.000 sekian itu harus dilengkapi dengan jurnal koreksi yang memadai. Lalu ada evaluasi dan akumulasi salah saji. Jadi setiap kesalahan penilaian persediaan di bawah 300.000 sekian dikategorikan sepele dan tidak perlu ditindaklanjuti. Seluruh temuan di atas ambang tersebut diakumulasi dalam lembar kerja ringkasan salah saji untuk dinilai dampak kumulatifnya terhadap opini audit. Lalu ada kesimpulan materialitas. Melalui evaluasi resiko pengendalian atas akun persediaan pada perusahaan Nusantara Prima Distribusi, kami sebagai tim auditor menetapkan batas penilaian materialitas secara berjenjang dengan menjadikan total nilai persediaan akhir sebagai jangkar perhitungan utama. Nah, melalui materialitas kinerja yang diperoleh, kemudian difungsikan sebagai tolak ukur operasional untuk menyaring item barang dagangan elektronik dalam gudang distribusi yang wajib dihitung fisik secara menyeluruh guna mendeteksi adanya selisih stok atau barang yang usang.
Next. Baik, di sini ada prosedur analitis. Dalam konteks audit siklus persediaan ini bertujuan untuk mendeteksi fluktuasi yang tidak lazim, hubungan yang tidak konsisten secara logis atau sinyal-sinyal awal adanya risiko salah saji material pada akun persediaan di PT Nusantara Prima Distribusi. Data yang digunakan bersumber dari laporan laba rugi, neraca per 31 Desember, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, kriteria evaluasi yang diterapkan yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover dinyatakan wajar apabila berada dalam rentan 3-6 kali per tahun, lalu lazim untuk industri distribusi elektronik. Nah, GPM atau gross profit margin yang sehat diharapkan terjaga pada kisaran penyimpangan GPM lebih dari 5 kali dibanding periode sebelumnya akan memicu investigasi lebih lanjut. Nah, untuk prosedur analisis ini terdapat 5 analisis pada prosedur analisis. Yang pertama yaitu analisis perputaran persediaan atau inventory turnover pada tahun 2024 dan 2025. Lalu hasil dari temuan itu adalah inventory turnover-nya yaitu sebesar 0,55 kali dari HPP dibagi rata-rata persediaan yaitu 226 juta dibagi 408 juta 100 ribu. Ini hasil temuannya yaitu perlu dikaji dengan saldo awal. Lalu kesimpulan sementara perputarannya itu rendah dan kemungkinan terhadap slow moving inventory yang sangat signifikan. Nah, tindak lanjutnya yaitu analisis umur stok per kategori produk. Nah, ini ada buktinya yaitu laporan laba rugi dan rata-rata persediaannya untuk HPP pada tahun 2025 adalah 226 juta. Lalu untuk rata-rata persediaannya ada pada bukti neraca. Yaitu persediaan barang dagang pada tahun 2024 dan 2025 menghasilkan rata-rata sebesar 408 juta 100 ribu rupiah. Lalu untuk analisis gross profit margin atau GPM itu memerlukan bukti laporan laba rugi tahun 2024 dan 2025. Untuk GPM-nya itu dari laba kotor dibagi HPP menghasilkan 57,76% dan HPP dibagi penjualannya itu 42,2%. Lalu kesimpulannya yaitu wajar karena masih dalam kisaran industri elektronik. Lalu untuk tindak lanjutnya yaitu bandingkan price list, vendor, dan invoice pembelian. Untuk buktinya ini sama seperti tadi yaitu laporan laba rugi. Dan untuk analisis yang ketiga yaitu analisis rasio persediaan membutuhkan bukti neraca tanggal 31 Desember pada tahun 2024 dan 2025. Untuk menganalisis itu memerlukan data yaitu persediaan dibagi total aset dari neraca saldonya yaitu persediaannya sebesar 596,200 dibagi total asetnya sebesar 1,317 juta itu
menghasilkan sebesar 45,3%. Jadi sementaranya yaitu proporsinya cukup tinggi dan memiliki potensi tekanan likuiditas apabila slow moving meningkat. Lalu untuk tindak lanjutnya yaitu review agen schedule dan NRV test. Lalu untuk analisis penurunan nilai persediaan, di sini dokumennya yaitu berita acara, laporan kerusakan fisik. Ini hasil temuannya yaitu terdapat penurunan nilai oven sebesar 3,6 juta. Berikut adalah bukti berita acara yang menyatakan bahwasannya terdapat dua unit oven listrik Philips toaster oven yang harga satuannya yaitu 1,8 juta dan totalnya yaitu 3,6 juta. Dan kesimpulan sementaranya yaitu wajar, namun kecukupan penurunan nilai ini untuk seluruh kategori lain masih perlu dikonfirmasi ulang. Dan tindak lanjutnya yaitu NRV test mencakup seluruh kategori produk. Lalu untuk analisis yang kelima yaitu analisis konsistensi metode FIFO. Nah, di sini dokumen yang diperlukan yaitu kartu persediaan metode FIFO. Berikut adalah dokumentasi dari yang diperlukan. Di sini ada 3 sampel persediaan yaitu TV Samsung LED. Di sini terlihat bahwasannya perusahaan menerapkan metode Vivo dan untuk TV LG UHD juga menggunakan metode Vivo. Lalu untuk Sharp Aquos ini juga menggunakan metode Vivo. Jadi hasil temuannya itu penerapan Vivo diklaim konsisten, tidak menampilkan anomali yang mencolok. Lalu kesimpulan sementaranya yaitu wajar, tetapi memerlukan konfirmasi konsistensi kalkulasi unit cost antar kategori tetap diperlukan. Lalu untuk tindak lanjutnya yaitu uji kalkulasi first in first out secara sampling. Nah, secara keseluruhan, hasil prosedur analitis menegaskan mesti GPM masih berada dalam rentan yang dapat diterima, tetapi kombinasi antara proporsi persediaan terhadap total aset yang cukup tinggi, yaitu sebesar 45,3% dan sinyal perputaran yang rendah mengindikasikan perlunya perluasan substantif, terutama pada NRV test dan pelaksanaan stok opnam fisik secara komprehensif. Selanjutnya yaitu prosedur substantif akan dijelaskan oleh Diana. Baik, selanjutnya ada prosedur substantif karena tim auditor menilai harus dilakukannya prosedur substantif. Kami melakukan subpengujian, ada 7 subpengujian. Yang pertama ada subpengujian observasi fisik dan stop opnam persediaan dengan tujuan mengkonfirmasi keberadaan fisik persediaan di gudang sesuai dengan catatan buku besar per 31 Desember 2025, yaitu untuk menguji asersi keberadaan dan kelengkapan. Dengan bukti audit, ada berita acara stock opnam, lembar kerja test count, dan kertas kerja rekonsiliasi selisih. Kami melakukan beberapa prosedur audit. Yang pertama, hadir dan observasi langsung pelaksanaan stock opnam akhir tahun di gudang utama perusahaan. Lakukan test count independen fisik ke dokumen dan dokumen ke fisik untuk produk yang bernilai tinggi. Lalu ada rekonsiliasi hasil auditor dengan kartu stok gudang dan buku besar persediaan dan dokumentasi dan investigasi setiap selisih materiality sebesar 3.900 sekian. Untuk itu bisa dibuka yang C1.
Kami sudah merangkum dari deskripsi prosedur itu dalam kertas kerja audit siklus persediaan pada prosedur pengamatan, observasi, dan stock of name secara menyeluruh per tanggal cut-off. Sampel yang diuji ada 14 item. Lalu temuannya, secara umum fisik barang di gudang itu tersusun rapi dan terkendali, namun ditemukan selisih pada item TV 2, selisih 1, MC 001 selisih 1, dan KPRA 001 kelebihan 5 unit. Kesimpulannya, prosedur observasi telah dilakukan sesuai ketentuan cut-off yang ketat. Fisik persediaan terbukti eksis secara nyata di gudang. Lalu pada prosedur yang kedua, itu melakukan tes count, vouching, dan tracing. Untuk 14 item, hasil pengujian vouching dan tracing menunjukkan kecocokan 100% antara hitungan auditor dan hitungan milik klien. Asersi keberadaan dan kelengkapan di tingkat operasional dinyatakan valid, angka perhitungan tim klien dapat diandalkan. Lalu prosedur yang ketiga itu melakukan rekonsiliasi dan hasil perhitungan fisik persediaan dengan general ledger serta lakukan analisis materialitas terhadap selisih yang ditemukan. Karena selisih kurang tadi pada TV 002 itu sebesar 6.500.000 atau material akibat barang yang belum diretur. Nah, saldo akhir akun persediaan di buku besar mengandung salah satu material pada TV 002 dan memerlukan jurnal penyesuaian atau adjustment agar memenuhi asersi penilaian. Balik ke Word. Nah, untuk bukti C11 sampai C13 itu adalah berita acara, lembar kerja teskon, dan kerja kertas rekonsiliasi yang sudah digabungkan pada bukti C1. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sub pengujian yang kedua, yaitu pengujian penilaian persediaan atau NRP test. Tujuannya yaitu untuk memastikan nilai tercatat persediaan tidak melampaui nilai realisasi neto atau NRP dan pencadangan penurunan nilai telah dibutuhkan secara memadai. Dan di sini itu menilai asersi penilaian atau alokasi. Untuk bukti-buktinya yaitu ada kartu stok, daftar harga jual terkini, dan laporan kerusakan atau penurunan nilai. Nah, untuk prosedur auditnya yang pertama yaitu perolehan daftar harga jual terbaru per jenis, produk, dan bandingkan dengan nilai tercatat atau cost FIFO. Yang kedua yaitu identifikasi produk dengan NRP lebih kecil dari cost dan kalkulasi selisih penurunan nilai. Yang ketiga yaitu kaji kecukupan pencadangan penurunan nilai oleh manajemen termasuk ADC open rusak sebesar 3 juta. Lalu yang keempat yaitu telusuri slow moving yang tidak terjual lebih besar dari 6 bulan dan nilai apakah diperlukan pencadangan tambahan. Nah, di sini saya akan membuka KKA untuk sub pengujian bagian ini. Nah, yang pertama saya akan melihatkan tabel KKA analisis umur dan persediaan lambatnya atau slow moving. Nah, di sini terdapat persediaan yang mengalami slow moving yaitu persediaan Maspion stand fan dan itu senilai 52.500.000 dan dilakukan cadangan audit sebesar 50%. Jadi usulan cadangan tambahannya yaitu 26.250.000. Lalu untuk NRV testnya itu terdapat persediaan yang rusak yaitu Philips Toaster Oven yang rusak itu sebesar 2 unit dan harga belinya yaitu 1.500.000. Jadi
selisih penurunannya sebesar 3 juta. Lalu untuk KKA persediaan di sini, usulannya itu terdapat pada tadi Mas Pion stand fan yang mengalami slow moving sebesar 26.250.000 dan produk Philips toaster oven sebesar 3 juta rupiah karena terdapat kerusakan. Jadi kesimpulan audit dan catatannya itu yang pertama, terdapat penurunan nilai pada produk oven listrik sebanyak 2 unit sebesar 3 juta rupiah karena kondisi fisik rusak berat berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik 31 Desember 2025. Lalu yang kedua, terdapat produk slow moving pada kategori kipas angin yang tidak mengalami pergerakan selama kurang lebih dari 6 bulan sehingga diusulkan cadangan tambahan sebesar 50% dari nilai tercatat yaitu 26.250.000. Lalu kesimpulannya yaitu kecuali untuk penyesuaian di atas, saldo persediaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan PSAK 14 atau biaya atau NRV pada NRV mana yang lebih rendah. Selanjutnya untuk Ref C21, C22, dan C23 itu merupakan bukti-buktinya yaitu ada kartu stok, daftar harga jual, dan laporan kerusakan atau penurunan nilai. Selanjutnya, pengujian konsistensi metode FIFO dan perhitungan HPP. Untuk tujuan auditnya, memverifikasi konsistensi penerapan FIFO dan keakuratan kalkulasi HPP berdasarkan arus biaya persediaan. Terus untuk asersinya, penilaian atau alokasi pelaporan, dan bukti auditnya itu ada kartu stok, terus per produk, terus faktur pembelian, terus lembar kalkulasi HPP. Nah, untuk mencari tahu kartu stok ini bisa diklik C-3. Ini ada semua, ada kartu stok per produk, faktur pembelian, lembar kalkulasi HPP-nya. Nah, di situ kan terlihat ada TV 001, terus TV strip 002, TV strip 003. Terus untuk fakturnya, ini fakturnya juga ada. Ya, habis itu klik yang C strip. Nah, itu KKA-nya. KKA-nya itu dari semua barang seperti televisi Samsung, terus televisi Samsung, terus LG UHD TV 55 inch, terus Sharp Aquos 30, HPP perusahaannya masing-masing seperti TV strip 001 itu 200.047.000, HPP auditornya sama 247 juta. Terus yang kedua LG UHD TV 55 inch itu HPP perusahaannya
347.750.000, HPP auditornya sama 347.750.000. Yang ketiga Sharp Aquos 32 inch, HPP perusahaannya 169.375.000, HPP auditornya sama 169.375.000. Jadi tidak ada selisihnya. Totalnya masing-masing HPP perusahaan dan HPP auditornya juga sama. Jadi sehingga tidak terdapat perbedaan atau koreksi yang perlu dilakukan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan metode FIFO secara konsisten dan tepat dalam perhitungan HPP berdasarkan sampel yang diperiksa. Tidak ditemukan kesalahan material yang dapat mempengaruhi kewajaran nilai HPP yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025. Next, selanjutnya. Oke, pengujian yang keempat ada pengujian kelengkapan pencatatan persediaan. Tujuannya untuk memastikan seluruh persediaan yang secara fisik ada di gudang telah tercatat dalam buku besar dan tidak ada persediaan yang dimiliki itu luput dari pencatatan. Ini untuk asersi kelengkapan hak dan kewajiban. Untuk prosedur auditnya, uji fisik ke dokumen, pilih sampel unit di gudang dan telusuri ke kartu stok serta buku besar. Lalu periksa LPB yang diterbitkan di sekitar 31 Desember 2025 untuk memastikan barang yang telah diterima fisik sudah dibukukan sebagai persediaan. Lalu identifikasi barang dalam perjalanan atau good in transit dan lakukan verifikasi. Untuk bukti-buktinya itu ada kartu stok gudang, LPB, dan dokumen good in transit. Untuk asersi kelengkapan, kami akan membuka LPB, bisa dibuka C42. Nah, di sini ada LPB atau laporan penerimaan barang. Kami mengambil 20 sampel. Kami tidak menemukan adanya temuan karena persediaan-persediaan sudah tercatat pada tanggal yang semestinya. Balik ke Word. Nah, untuk dokumen hak dan kewajiban, yaitu dokumen good in transit, nah, tujuan dari ini adalah memverifikasi ketepatan pengakuan kepemilikan barang dalam perjalanan berdasarkan klausul FOB per 31 Desember. Nah, kami juga tidak menemukan temuan karena sudah tepat, jadi persediaan itu memang hak dan kewajibannya dari perusahaan tersebut. Balik ke Word. Oke, yang kelima ada subpengujian cut off atau pisah batas. Tujuannya itu memastikan transaksi pembelian dan pengeluaran persediaan di sekitar akhir tahun dibukukan pada periode yang semestinya. Untuk asersi cut off dan kelengkapan. Prosedurnya yaitu telaah sampel 10 transaksi pembelian dan 10 transaksi pengeluaran persediaan terakhir sebelum 31 Desember serta 10 transaksi pertama awal Januari 2026. Lalu prosedur yang kedua, verifikasi tanggal LPB atau SPB terhadap tanggal pencatatan di jurnal untuk mendeteksi kesalahan penempatan periode dan tinjau perjanjian pengiriman untuk transaksi tahun terkait good in transit. Untuk dokumennya ada jurnal pembelian, LPB, dan SPB atau jurnal pengeluaran. Untuk
eh, bisa dibuka jurnal pembelian C51. Nah, kami mengambil 20 sampel dari jurnal pembelian. Pembelian itu sudah dicatat pada periode yang tepat dan tidak ada ditemukan kesalahan pencatatan. Lalu eh, untuk LPB tadi sudah dijelaskan dan untuk surat pengeluaran barang bisa dibuka. Nah, untuk surat eh, pengeluaran barang atau surat dari vendor itu kami ada 20 sampel dan memang benar itu persediaan memang milik milik perusahaan itu dan tidak ditemukan adanya eh, barang yang bukan milik perusahaan. Balik ke Word. Baik, ini untuk selanjutnya yaitu subpengujian yang keenam, yaitu rekonsiliasi buku besar dan catatan gudang. Tujuannya yaitu untuk memverifikasi bahwa saldo buku besar persediaan didukung catatan gudang yang akurat dan telah terkonsiliasi. Ini untuk asersi penilaian atau alokasi kelengkapan. Nah, untuk bukti yang diperlukan yaitu daftar saldo per item, lalu kartu stok gudang, dan buku besar akuntansi. Dan untuk prosedur auditnya yang pertama yaitu perolehan daftar saldo persediaan per item per 31 Desember 2025 dari sistem akuntansi. Yang kedua, lakukan rekalkulasi matematis dan cocokkan total daftar rincian dengan saldo buku besar persediaan. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi saldo buku besar dengan kartu stok gudang, investasi selisih yang melampaui clearly trivial threshold sebesar Rp306.075. Lalu di sini saya akan langsung buka saja KKA untuk konsiliasi. Nah, di sini ada temuan yaitu selisih di buku besar dan saldo kartu stok pada unit TV LG UHD TV 55 inch. Selisihnya sebesar Rp400.000, lalu selisih ini melebihi threshold dan membutuhkan pengecekan lebih dokumen keluar. Lalu untuk sub pengujian yang terakhir yaitu pengujian penyajian dan pengungkapan persediaan CALK. CALK. Tujuannya yaitu untuk memastikan klasifikasi persediaan, metode penilaian, dan kebijakan akuntansi yang diungkap secara transparan sesuai standar yang berlaku. Ini untuk asersi pelaporan dan pengungkapan. Bukti yang dibutuhkan yaitu draft laporan keuangan dan CALK terkait persediaan. Untuk prosedur auditnya, yang pertama yaitu telaah CALK untuk memastikan pengungkapan metode FIFO, kebijakan penurunan nilai, dan rincian komposisi persediaan telah disajikan lengkap sesuai SAK entitas privat. Lalu yang kedua yaitu verifikasi bahwa persediaan diklasifikasi secara tepat dan tidak terdapat penyajian neto yang tidak semestinya dengan kewajiban terkait. Saja buka KKA-nya. Nah, ini ada CALK-nya. Untuk ada beberapa kebijakan yaitu kebijakan akuntansi persediaan dan nilai realisasi NRP serta rincian persediaan per unit, terus penurunan nilai persediaan dan slow moving ops
obsolete inventory. Dan pernyataan manajemen atas kewajaran saldo persediaan, yaitu yang pertama, saldo persediaan 31 Desember sebesar 2.241.500.000 telah disajikan secara wajar dan mencerminkan kondisi aktual persediaan fisik di gudang perusahaan berdasarkan stok opnam yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk yang kedua, yaitu persediaan telah diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau kos menggunakan metode FIFO dan nilai realisasi neto sesuai SAK entitas privat bab 13. Dan yang ketiga yaitu cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 29.250.000 telah diakui secara memadai berdasarkan evaluasi individual atas kondisi fisik dan pergerakan setiap jenis persediaan. Lalu yang keempat, yaitu metode FIFO telah diterapkan secara konsisten pada seluruh kategori persediaan sepanjang tahun 2025 dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian persediaan pada PT Prima Distribusi. Lalu ini ada checklist pengungkapan persediaan. Ini SAK entitas itu sudah terpenuhi. Dan untuk pengungkapan kebijakan akuntansi persediaan diterapkan ini terpenuhi. Yang tidak terpenuhi itu pada pemulihan penurunan nilai. Jika ada. Nah, ini tidak ada pemulihan penurunan nilai periode 2025. Pengungkapan tidak diperlukan. Lalu pengungkapan persediaan obsol. Ini tidak ada persediaan obsol yang lebih 12 bulan. Lalu ini perubahan kebijakan akuntansi persediaan. Ini tidak ada perubahan kebijakan akuntansi. Dan ini tingkat kepatuhannya sudah 100%. Lalu di sini untuk KKA-nya kesimpulannya yaitu penyajian persediaan senilai 2.241.500.000 setelah cadangan penurunan nilai Rp29.250.000 telah disajikan secara wajar dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 sesuai dengan SAK entitas private bab 13 tadi yang ini. Lalu untuk pengungkapannya, seluruh pengungkapan yang disyaratkan SAK EP bab 13 telah dipenuhi dengan memadai dalam CALK dan tingkat kepatuhan pengungkapannya sebesar 100%. Lalu untuk metode FIFO-nya telah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan. Lalu untuk penurunan nilainya, cadangan penurunan nilai sebesar 29.250.000 telah diakui dan diungkapkan secara memadai, mencerminkan kondisi fisik dan pergerakan persediaan yang ada. Lalu yang terakhir yaitu tidak terdapat keberatan material atas penyajian dan pengungkapan persediaan. Auditor tidak memerlukan jurnal penyesuaian tambahan terkait aspek penyajian pengungkapan. Berikut tadi merupakan analisis substantif dengan 7 subpengujian. Selanjutnya yaitu penutup. Oke, selanjutnya penutup. Yang pertama itu kan kesimpulan ya. Intinya dari kesimpulan itu audit menunjukkan bahwa persediaan perusahaan memiliki risiko tinggi karena barang elektronik itu mudah rusak. Namun setelah dilakukan pengujian substantif, metode FIFO terbukti diterapkan dengan benar dan saldo persediaannya serta HPP telah disajikan secara wajar. Terus untuk saran, perusahaan itu disarankan memperkuat pengendalian internal dengan
memisahkan tugas gudang dan akuntansi, memperketat otorisasi dokumen, melakukan pengujian penurunan nilai persediaan secara berkala, dan serta melaksanakan stok opnam rutin agar risiko kesalahan dan kecurangan itu dapat diminimalkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang mengenakan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.